Boleh ya? Boleh. Baik, semuanya tolong duduknya yang rapi dulu dong adik-adik. Oke, baik ya. Oke, semuanya tepuk satu. Kalau tepuk satu, tepuk satu. Gitu ya. Tepuk satu. Satu. Dua. Dua. Satu. Sate. Nah, gitu ya. Baik, semuanya masih konsentrasi begitu ya. Ada sebuah kisah tentang sebuah keluarga yang dia keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang sejahtera begitu. Suatu saat pada suatu pagi, karena ini adalah 4 orang, ada bapak, ibu, dan 2 anaknya. Maka anak yang besar, karena dia anak yang soleh begitu ya, kemudian ini dua-duanya putra. Anak yang soleh dia bangun sebelum subuh. Kalau sini subuh jam berapa? Jam 5 ya, kalau disuruh jam setengah 5. Dia bangun tuh lebih awal. Matanya terbuka. Kemudian dia ngeliat lagi. Tahu bahasa ngolet? Merengkengkan ototnya. Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa bangun. Ini jam berapa ya? Dia menengok jamnya. Oh, sudah jam 3 ternyata. Ini saya ibaratkan di Solo ya, jam setengah 5 sudah subuh begitu. Baik, karena dia anak yang soleh, maka dia setelah bangun, kemudian dia berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lagi, karena ya, dia baca doa. Setelah dia baca doa, kemudian dia kan anak soleh ya, anak soleh dia berbakti pada orang tuanya. Dia bangun, membuka pintu. Dia merapikan selimutnya, dilipat. Kemudian dia keluar dari kamarnya. Tutup pintunya. Dia pergi ke kamar mandi. Setelah dia wudhu, selesai, dia sholat. Setelah sholat dikatakan gimana ya, saya bingung. Setelah dia sholat, karena dia anak rajin, kemudian dia mengambil sapu. Di mana sapu ya? Biasanya di sini. Kok nggak ada? Sapu. Kamu di mana sapu? Kok nggak ada? Kamu bawa sapu ya? Kamu bawa sapu ya? Atau kamu yang bawa? Kok nggak ada yang ngaku nih? Sapunya tiba-tiba nggak ada begitu. Kemudian dia mencari sapunya. Dia mencari sapu begitu. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu dia nyapu, semua rumah disapu. Semua selesai, sapu bersih, dia pel. Semuanya. Karena ya nyapu kok ngapel kok punya enak ya. Begitu. Kemudian dia mengepel begitu. Dia bangun jam berapa tadi? Bangun jam 3. Setelah dia sholat, dia nyapu, dia ngepel, jam 4 selesai. Ingat sholat subuh jam berapa? Jam setengah 5. Oke ya. Masih ingat tadi ya, detail semuanya. Dia bangun, kemudian dia karena saking capeknya nih ya. Capek sekali ini ya. Waduh. Sudah lapar, capek lagi. Ibu belum buat sarapan. Ini gimana ya? Karena dia saking capean begitu ya, sehingga alat yang dia untuk ngepel gaji, bukan lapar. Ditaruh di depannya, dia tersandar pada sebuah kursi. Dia tersandar begitu kan. Dia tertidur. Kemudian dia tak sengaja dia tertidur begitu. Sengaja dia tertidur. Tidur. Beneran nanti ya. Dia tertidur. Kemudian singkat cerita, cut.
yang anak pertama tertidur ya. Anak pertama tertidur. Kemudian muncul tuh anak yang kedua, anak yang lebih kecil. Dia bangun. Ini kan karena anak kecil ya, belum begitu seleh-seleh banget begitu. Mana jam nih? Mana jam? Maaf ya, ini saya belum bisa memberikan suara yang lebih banyak begitu ya. Jadi nggak apa-apa karena latihan begitu. Ini jam berapa ya? Kok udah panas banget kayak gini? Mana jam nih? Mana jam? Dia menemukan. Oh, ternyata sudah jam 4:04. Ya udah deh, bangun dulu kalau gitu. Dia nggak berdoa, dia kan masih anak-anak gitu ya, masih anak-anak belum berdoa. Dia bangun, sama. Dia nggak, tapi dia nggak meratakan tempat tidurnya. Dia buka pintu, nggak ditutup. Dia keluar. Setelah dia keluar, karena dia kan masih ngantuk ya, masih. Tak sengaja dia nabrak dari ember kakaknya tadi waktu dia ngepel gitu ya. Kan masih di depan, masih di tempat dia ngepel tuh ya. Dia tertidur, embernya masih di depannya sama tongkat pelnya, tongkat sapu jaketnya gitu. Dia nggak sengaja tuh, bublak gitu. Wah, dia jatuh akhirnya. Karena dia jatuh, kan timbul suara keras tuh ya. Kontang lah kan begitu. Kemudian ibu dan bapaknya terbangun nih. Jadi ibu, bapak sama anaknya lebih duluan anaknya. Dia terbangun. "Oi, ada apa itu? Maling ya?" Bapaknya berteriak. "Ada apa, Abi? Ada apa?" Itu. Itu istrinya. Kemudian, "Itu suara apa ya, Bunda? Itu suara apa? Kok berisik sekali?" Kemudian dia buka. Oh. Dia langsung mencari. "Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini?" Kemudian ditemukan tuh anaknya satu yang dia terjatuh dengan dia sudah basah kuyup karena air pel tadi, dan dia menemukan satu kakaknya yang dia sedang tertidur pulas di kursinya. Ternyata ini ya penyebabnya kenapa ada suara ribut. Adik kenapa? Kok ini tidur? Kok ini apa namanya? Kok jatuh di sini? Adik kenapa? Jatuh. Oh, adik ini rajin banget ya, sudah kecil-kecil tapi sudah mengepel gitu ya. Sampai ini jatuh kecapean ini. Enggak seperti ini nih, kakaknya. Hei, bangun, hei. Hei, bangun. Bangun, hei. Tuh, lihat tuh, adikmu itu loh. Adikmu ini. Ya, kecil-kecil, bangun pagi, dia sudah nyapu, sudah ngepel. Kamu malah tidur-tiduran. Kamu gak malu sama adik kamu? Hah? Ya. Barangkali begitu. Tetapi ya. Adiknya pun karena dia dipuji-puji, dia senyum-senyum saja. Ya begitu. Tetapi yang kakaknya, apakah dia marah? Enggak, dia juga senyumnya manis kayak aku. Dia senyum manis. Bukti dia ikhlas. Barangkali tidak menarik ya, tapi itu adalah satu kisah yang barangkali bisa kita kaitkan dengan sebuah acara kita pada hari ini tentang sebuah keikhlasan. Baik, sementara itu terima kasih, tidak ada yang membalang saya sandal ataupun sepatu. Barangkali ini cerita yang cukup menarik karena saya kira antum Mbak Tuna sudah tertarik tadi perutnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.